Lantas bagaimana seharusnya penanganan kasus dugaan pemerasan ex-Mentan yang mendera pucuk pimpinan tertinggi KPK agar bisa tuntas tanpa ada intervensi? Dan bagaimana Polri dan KPK bisa bersinergi bukan justru berseteru seperti kasus Cicak versus Buaya? Kita langsung berdiskusi dengan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman. Mas Boyamin, selamat pagi. Pagi Iqbal dan pemirsa Metro TV. Baik, Mas Boyamin, ini kasus besar, butuh kemauan super besar, kan mempertaruhkan marwah lembaga luar biasa KPK. Seberapa optimiskah Maki terkait dengan pengusutan tuntas kasus kali ini, Mas? Kalau optimis agak besar lah Iqbal, tapi harus saya awali, ini bukan cicak dan buaya, ini urusan korupsi dengan korupsi. Jadi ya mestinya lebih mudah lah, karena nanti proses-proses pembuktian segala macam itu saya yakin sudah firm semua, baik di KPK maupun di Polda Metro Jaya, karena sama-sama sudah naik penyidikan dan mestinya segera akan ada pengumuman penetapan tersangka. Nah, ini saya minta bahkan kepada Paduka Yang Mulia Presiden Jokowi untuk memastikan proses ini secepat-cepatnya, bukan hanya segera, tapi diutamakan dan secepatnya. Itu kan amanat Undang-Undang KPK, Undang-Undang Pemberantasan Korupsi di situ, pasal 25, saya ingat persis. Nah, pada posisi inilah kemudian speed ini harus lebih didorong supaya kita tidak tersandera oleh kasus ini. Karena apa? Berlarut-larut. Jadi sebenarnya kalau isi ini benar, nanti ini yang malu bukan insan KPK, bukan Iqbal, bukan Boyamin, tapi seluruh Republik akan malu. Karena apa? Bisa diduga memberantas korupsi dengan cara korupsi, yaitu ada isu pemerasan di situ. Nah, kalau segera dituntaskan, meskipun ada isu pemerasan, sama-sama pemerasan, cepat dituntaskan dan selesai. Dan kita menunjukkan bahwa penegakan hukum kita hebat, tanpa pandang bulu siapapun yang nakal, ya dengan konsekuensi hukumnya akan diproses gitu, Iqbal. Oke, jadi bukan cicak versus buaya, korupsi versus korupsi, dan harus diselesaikan secepat-cepatnya. Tapi masalahnya ada indikasi ini seperti jadi menyamarkan seolah-olah ini jadi pertaruhan antara KPK dan Polri, Mas Boyamin. Nanti kita akan bahas ya, kami harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan kita akan kembali bahas bersama Koordinator Maki, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin masih bisa mendengar saya? Ya, masih Iqbal. Ya, Mas Boyamin, tadi di awal kita sudah menyatakan ya, tadi pernyataan Mas Boyamin ini bukan cicak versus buaya, tapi pada kasus korupsinya. Nah, bagaimana seharusnya Polri menyiasati agar fokus pada kasus ini, agar tidak bernuansa politis dan justru terkesan malah menyamarkan jadi pertaruhan antara KPK dan Polri, Mas Boy? Jadi kalau memang sudah ada dua alat bukti, ditetapkan tersangka, nanti toh dinonaktifkan. Sehingga penanganan korupsi di KPK terkait dengan Pak SYL juga akan murni, sama-sama murni jadinya. Dan proses itu makanya saya minta dipercepat, supaya ini tidak saling nyandera. Nah, dengan kemurnian proses penegakan hukum ini tidak akan ada cicak buaya. Yang ada adalah menangani kasus perampas dengan perampas. Jadi ini yang harus kita pelihara, kita jaga, bahwa ini adalah dugaan pemerasan antara pemeras dan pemeras. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, justru saya biasanya sama teman-teman itu kan membela KPK dulu, kan gitu, seakan-akan yang membela orang dalam kasus cicak buaya. Tapi sekarang enggak, kita fokuskan justru kalau nanti Polda ini berlarut-larut, saya gugat pra peradilan, karena saya bisa memberikan gambaran. Yang pertama itu kan di kamuflase honor, kedua di kamuflase THR, yang ketiga di kamuflase di lapangan bulu tangkis itu. Dan itu kalau tidak diproses akan saya buka di pra peradilan bagaimana prosesnya begitu, supaya ini clear, terbuka bahwa proses ini memang ada dugaan-dugaan, paling enggak dugaan korupsi lah, korupsi cara memberantas korupsi seperti Yudi Purnomo itu. Dan saya juga ingin mengomentari ini, Iqbal, pernyataan Pak Firly itu mengatakan urusan 1 miliar dolar, padahal isunya itu 1 miliar rupiah kali 3 gitu, bukan dolar. Siapa yang 1 miliar dolar? Nggak ada. Terus kemudian berkaitan dengan ini isu bahwa pertemuan dengan Yassin Limpo itu jauh sebelumnya, tahun 2001 atau tahun 2022. Betul, penyelidikannya resminya baru Januari 2023. Tapi kan KPK itu ketika menerima pengaduan dan menerima suatu dugaan tindak pidana korupsi, itu sudah dimulai jauh sebelumnya, telaah lah, kemudian full bucket, istilahnya pengumpulan bahan keterangan itu lama gitu. Dan Pak Yassin Limpo berusaha melakukan pendekatan dan menemui itu apa? Nah, ini nanti kuncinya di Pak Yassin Limpo. Sebenarnya proses-proses di KPK terhadap dugaan korupsi di Kementerian Pertanian itu sejak kapan? Jadi itu.
Dan kemudian yang berikutnya adalah dugaan-dugaan pertemuan. Itu bisa saja pertemuannya di 2022 atau 2021, tapi bisa saja membuka pertemuan-pertemuan yang lain kalau memang itu ada pertemuan. Karena sebelumnya Pak Firly menyatakan dengan tegas tidak pernah ketemu di luar, pertemunya hanya di rapat terbatas atau rapat kabinet. Ternyata setelah ada foto, baru kemudian agak kelabakan, kan gitu, Iqbal. Baik. Mas Boyamin, kita ada usulan dari Kompolnas ya agar kasus dugaan ini diambil alih oleh Barreskrim. Nah, sekarang kita melihat ke belakang, ini kan sampai sekarang namanya belum dalam kasus dugaan pemerasan ini namanya belum diumumkan, barang buktinya tidak diumumkan. Nah, ini karena diduga karena tidak setara begitu antara KPK dengan Polda. Jadi ada desakan untuk diusut oleh Barreskrim. Nah, Anda melihat mengapa seperti itu, Mas? Ya, itu kan pilihan-pilihan karena nyatanya Pak Yassin Limpo atau orang yang mewakilinya lapornya ke Polda. Polda menangani, mencoba untuk profesional. Kalau nanti toh kemudian diambil oleh Barreskrim seperti usulan IPW, ya enggak apa-apa. Tapi saya ingin melihat Polsek aja bisa aja profesional menangani, Polres juga bisa, Polda apalagi Polda beberapa kali menangani kasus korupsi, jadi tidak ada masalah. Dan diduga orang yang diduga pelaku kan juga sudah pensiun, bukan anggota Polri lagi, jadi ya tidak ada masalah sebenarnya. Ini bukan tidak ada kesetaraan begitu. Justru menurut saya Polda agak cepat kok gitu. Kalau Barreskrim banyak pekerjaan belum tentu secepat ini juga gitu. Ini soal pilihan-pilihan aja, Iqbal. Oke, masalahnya Mas Boy, waktu itu kita masih ingat ya kasus pembocoran dokumen hasil penyidikan KPK di Kementerian ESDM pada saat itu. Penetapan tersangkanya saja belum, padahal penyidikan sudah sejak Juni lalu, Mas Boy. Kemudian juga bahkan sudah ada pernyataan dari Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto saat itu bahwa penyidik sudah menemukan adanya unsur pidana. Nah, dikhawatirkan akan berat dengan kasus seperti itu yang menggantung, Mas. Iya, untuk urusan itu yang saya ingin katakan, mungkin aja proses itu kebocoran dokumen ini tidak menyangkut korupsi. Kira-kira gitu. Hanya pasal 36 dan pasal 65 Undang-Undang KPK, yaitu diduga melakukan pertemuan langsung atau tidak langsung, berhubungan langsung tidak langsung dengan alasan apapun, itu kan dilarang. Mungkin tidak terlalu nendang gitu. Dan kemudian saya pun juga dulu pernah kan kasus helikopter itu sebenarnya ada dugaan gratifikasi, tapi juga tidak saya teruskan karena saya masih sayang dengan Pak Firly sebenarnya waktu itu gitu. Tapi kalau yang sudah yang urusan dugaan pemerasan ini kan korupsi gitu. Jadi ya mungkin aja pada posisi inilah kira-kira kalau memang ada alat buktinya maka ya sudah tidak bisa rasa sayang dan lain sebagainya. Saya pun juga ikut jengkel terus terang aja. Jadi sekarang udah nggak sayang ya Mas Boyamin ya? Sejak awal kok masih ada begini gitu. Oke, jadi sekarang sudah nggak sayang sama Firly. Nah, Mas Boyamin, bagaimana usulan yang muncul ini terkait dengan Firly Bahuri nonaktif saja dari Ketua KPK untuk mengusut tuntas kasus dugaan pemerasan tanpa mengindahkan dugaan kasus korupsi Kementan di KPK? Ya nggak bisa malahan kalau itu ya ini kan hanya sebatas isu. Nanti kalau ada isu apa nanti nonaktif, isu nonaktif kan nggak bagus juga. Kita patuhi aja proses hukumnya, maka kita dorong Polda maupun KPK mempercepat semua kasusnya sehingga semakin terang. Nah kalau Polda nanti memang menetapkan tersangka maka yang bersangkutan nonaktif, kan pasti begitu gitu. Jadi jangan kemudian kita menjadi sesuatu yang tidak ada dasar hukumnya, Iqbal. Jadi kita dorong aja secepat-cepatnya, dan saya yakin Pak Presiden kemarin juga sudah menyatakan tidak akan intervensi, berarti artinya sudah biarlah aja berjalan dan cepat itu boleh-boleh aja supaya tidak menyandera kita semua. Gitu. Oke, baik. Kemudian Maki tentu memiliki data ya terkait sejumlah dugaan pelanggaran Firly Bahuri. Nah, apa catatan Maki untuk pimpinan KPK sejak dinahkodai Firly, Mas Boy? Ya terutama kan misalnya Bu Lili. Dulu kan saya melaporkan kasus Tanjung Balai, dibantah enggak, akhirnya terbukti. Terus kemudian runtutannya misalnya yang terkait Mandalika. Nah, saya melihatnya pimpinan KPK ini terutama dua orang ini nampak kebingungan atau tidak paham tentang konflik of interest. Jadi konflik kepentingan itu dianggap sesuatu yang tidak ada. Gitu. Seperti Pak Firly dulu menjawab misalnya soal helikopter. Loh kan saya bayar, saya dengan uang-uang saya sendiri, apa masalahnya gitu. Padahal kehidupan mewah itu sudah dilarang gitu. Karena apa? KPK itu memberantas korupsi sebagai bentuk empati terhadap rakyat miskin korban korupsi, maka tidak boleh bergaya hidup mewah.
bukan soal dibayar sendiri atau dibayar orang lain, tapi kemudian juga dapat diskon. Nah, diskon itu kan juga gratifikasi sebenarnya. Jadi pimpinan KPK yang periode ini memang seperti tidak tahu apa yang harus dijalankan. Yang penting menindak korupsi, tapi terhadap dirinya itu seperti tidak tahu gitu. Jadi sekitar nonton Mandalika yang juga difasilitasi oleh Pertamina yang sedang jadi pasien KPK kasus LPG. Seperti tidak ada masalah gitu. Padahal itu kan bentuk sikap pribadi sebagai bentuk integritas gitu. Jadi saya terus terang aja prihatin bentuk-bentuk integritas ini malah tidak ada. Seperti kata-kata, hei orang lain jangan korupsi, tapi diri sendiri boleh korupsi. Apa begitu? Malah betul-betul parah kalau boleh saya katakan. Iqbal. Iya. Mas Boyamin, ini terkait dengan tadi Anda juga menyebut nama Lili di situ. Kalau kita bandingkan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Etik ya saat itu, kasusnya serupa, tapi pada saat itu Lili langsung dijatuhi sanksi berat. Ini berbeda ya dengan yang dijatuhkan oleh Dewan Etik kepada Firly Bahuri. Nah, bagaimana menurut Anda sepak terjang Dewan Pengawas KPK sejauh ini dalam mengawal etik, terutama nih pimpinannya, Mas? Ya, mengecewakan Iqbal. Dalam kasus Bu Lili itu kan sebenarnya Bu Lili cepat-cepat mengundurkan diri yang kedua. Padahal itu tetap harus disidangkan sampai putus. Terus Dewan Pengawas karena Bu Lili mundur kemudian ditutup gitu aja. Sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi. Kan itu sesuatu yang mengecewakan. Sebenarnya memang Dewan Pengawas masih mengecewakan. Mudah-mudahan dalam kasus ini mereka menebus kekecewaan itu dengan langkah yang lebih tegas. Karena berdasarkan informasi yang saya terima lumayanlah Dewan Pengawas mulai tanpa menunggu laporan sudah menelisik dugaan-dugaan informasi ini ke beberapa pihak gitu. Dan itu saya kira perlu didorong supaya Dewan Pengawas ini kemudian bisa dibuktikan dirinya mempunyai taji dan melakukan langkah tegas dalam rangka menjaga KPK dan menjaga pemberantasan korupsi itu sendiri, Iqbal. Baik, Mas Boyamin, terima kasih ya sudah bergabung dengan Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.